dengan NIM akhir 115. Halo, perkenalkan nama saya Hazikan Syal Fajri dengan NIM akhir 343. Halo semua, perkenalkan nama saya Karisa Marani dengan NIM 0049. Halo, nama saya Clara Tiffany Setiawan dengan NIM akhir 283. Kami merupakan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Diponegoro, Fakultas Ekonomika dan Bisnis dari mata kuliah Dasar Tata Kelola Etika Bisnis Yang peduli terhadap pengelolaan sampah organik di lingkungan masyarakat. Maka dari itu kami mengambil inovasi untuk budidaya maggot sebagai solusi pengelolaan sampah organik di masyarakat. Yeay. Indonesia saat ini darurat sampah. Pertama paling banyak di sini adalah sisa makanan. Tidak bisa dipungkiri, hingga kini permasalahan sampah merupakan permasalahan yang serius di lingkungan masyarakat. Timbunan sampah mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat di lingkungan rumah. Dengan ini, kelompok kami mengusung budidaya maggot sebagai langkah progresif yang membantu mengurangi dampak negatif dari sampah organik. Nah, sebenarnya apa sih maggot itu? Maggot adalah larva dari lalat jenis black soldier flies yang merupakan keluarga lalat yang berfungsi sebagai pengurai dan mempercepat penghancuran sampah organik menjadi nutrisi bagi tanah. Di sini, kami bertemu dengan Bu Widya yang sudah memulai budidaya maggot dan terbukti memberikan banyak manfaat bagi lingkungan sekitar. Oke Bu, jadi di sini saya mau nanya, Ibu kurang lebih udah berapa lama ya buat budidaya maggot ini? Kalau ini berdiri sekitar di pandemi itu sekitar 2021-22 gitu ya. Sampai sekarang berjalan ya pasang surut ya naik turun gitu. Fluktuatif gitu. Berarti dari 2021 ya? 2021. Selama ya, pandemi. Oke, aku mau nanya lagi, kira-kira kalau misalkan dari maggot ini manfaatnya bisa buat apa aja ya Bu? Kebanyakan ke arah pakan ternak. Pakan ternak ya? Ada budidaya lele atau ayam, bebek gitu. Juga ada pemancing-pemancing gitu. Lebih banyak tuh. Oh, bahkan bisa buat pemancing juga ya Bu? Iya, banyak juga yang malah lebih banyak tuh kalau pemancing-pemancing pas ada galah taman pada ambil di sini. Rata-rata penggunaan itu. Tapi ada proses yang lebih lanjut yang dibikin minyak atau dibikin apa terus dibuat apa pengolahan lebih lanjut ada juga. Jadi nanti ini prosesnya dikeringin gitu ya Bu ya? Kalau dikeringin ya, diambil ekstraknya. Ada proses lebih lanjut yang memanfaatkan itu. Selanjutnya itu menurut Ibu nih, apakah budidaya maggot seperti ini itu bisa dilakukan di rumah kayak gitu atau enggak? Bisa banget. Ya, skala ini kan udah skala apa RW ya. Kalau skala rumah pun sebenarnya bisa. Dan kita pun melakukannya juga, mulai ada kayak plasma gitu udah ada dilakukan di sini gitu daerah sini gitu. Jadi kita putus rantainya dari telur sampai menjadi maggot ini dikelola oleh mereka. Jadi kita perbesar setelah ini baru kita jualkan kemana atau juga kita ubah jadi sampai jadi lalat gitu. Jadi prosesnya kita putus gitu. Kalau ada nih orang-orang yang ingin memaksakan untuk dilakukan di rumah gitu, kira-kira butuh alat apa aja sih Bu untuk melihara maggot di rumah? Rata-rata biopon ini nggak harus sebesar ini, bisa yang kecil gitu, yang ukuran 30 gitu udah mencukupi. Terus alat grading pengacakan gitu, udah itu aja sih. Kalau ada punya bidang miring, karena pada dasarnya si maggot itu suka banget nyariin ke bawah gitu. Nah, jadi kalau ada bidang miring itu akan memudahkan waktu itu sebenarnya. Itu opsional aja, tapi yang utama biopon sama ini sudah mencukupi gitu. Oke, berarti biopon sama yang buat arah dindingnya. Iya, buat dindingnya. Itu kalau ada bidang yang miring itu lebih bagus ya, gitu. Oke, baik. Pakannya juga mudah, jadi bisa aja dikelola ini. Kalau buat maggot sendiri tuh biasanya sehari dia bisa ngurai sampai berapa kilo sih Bu sampah organiknya gitu? Ya tergantung dari banyaknya telur ya. Kalau ini pas banyak, jadi dalam 1 gram perkiraan tuh antara skala seperti ini aja kira-kira dalam 1 gram telur itu sampai 10 kilogram sampah terurai gitu ya. Jadi kalau semakin banyak ya kita butuh semakin besar. Menurut Ibu nih, seberapa efektif sih maggot itu untuk kayak mempercepat penguraian dari sampah organik itu sendiri?
sangat efektif, cepat banget soalnya. Karena dari ini tadi pagi saya kasih cuma mungkin berapa 2 kilo atau 2 ini kan 2 kilo gitu ya. Sore ini udah habis. kayak udah kehabisan, udah butuh banget gitu loh. Jadi pagi-pagi banget harus store lagi buat ini. Jadi cepat, berarti cepat sekali ya. Oke, mungkin kita mau tahu Bu, program di Magot Farm ini ada apa aja sih Bu? Program yang baru berjalan nih yang mau lagi digalakkan ya, itu ada program plasma. Jadi kita mengajak masyarakat sekitar untuk terlibat. Jadi kita putus rantainya tadi dari telur buat jadi maggot. Dengan semakin banyak plasma di sini akan ini lebih besar gitu, lebih cepat gitu. Dan sampah yang terurai juga semakin banyak dari lingkungan mereka sendiri gitu. Itu yang lagi kita galakkan lagi. Kita dulu ke masyarakat. Kalau dari masyarakat sekitar sini Bu, apakah sudah banyak masyarakat yang sudah memanfaatkan maggot sebagai pengurai sampah rumahan? Kalau di sampah rumahannya karena telurnya dari sini ya, jadi baru beberapa, jadi belum terlalu banyak yang menggunakan. Mereka lebih banyak partisipasinya bentuknya memberikan sampah mereka ke sini, sampah organik dapurnya ke sini. Oh, itu juga bisa ya Bu ya? Itu juga bisa, Oh, kita iya. terima partisipasi dalam bentuk itu dulu gitu Oh, ya. iya, iya. Nantinya kalau memang ternyata mereka berminat dan punya media, punya waktu buat ini, kita sediakan juga untuk Oh, program bisa ya. plasma. Jadi sampah organik ke bisa dialokasikan ke sini. bisa. untuk Ini misalnya dia juga misalnya pas lewat gini, aku habis makan apa gitu, terus sisa ternyata taruh aja di situ, kita urai kok. Kita gitu. Oh, iya, Kita iya. terbuka banget buat sampah-sampah organik. Terima kasih banyak Ibu. Maka dari itu, kelompok kami ingin mencoba melakukan budidaya maggot di rumah dengan cara kalian harus menyiapkan yang pertama ada wadah, yang kedua sarung tangan, yang ketiga sampah organik yang ada di rumah kalian, dan yang terakhir maggot. Jadi yang pertama, kalian tuangkan maggot ke dalam wadah. Yang kedua, kalian bisa mempersiapkan sampah organik yang ada di rumah kalian. Di sini saya menggunakan kol. Maggot berperan dalam pengurangan sampah organik dengan menempatkan limbah organik seperti sisa makanan, dedaunan, dan lainnya ke dalam sistem budidaya maggot. Yang kedua, maggot juga dapat mengurangi volume sampah yang harus dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Manfaat lain dari budidaya maggot dapat bermanfaat untuk yang pertama sumber protein dan pakan alternatif. Dikarenakan pupa maggot kaya akan protein dan juga nutrisi, dan membuatnya cocok sebagai pakan alternatif untuk ternak atau hewan peliharaan. Kemudian, masyarakat dapat memanfaatkan pupa maggot ini untuk mendukung program pertanian dan juga peternakan yang ada di lingkungan sekitar rumah. Dengan dilakukannya budidaya maggot ini memiliki manfaat yang besar. Kami dapat terlibat dalam pengelolaan maggot dan belajar tentang daur ulang sampah organik. Kami sebagai mahasiswa dapat juga menjadikan budidaya maggot sebagai sumber penelitian dan eksperimen ilmiah di berbagai disiplin ilmu. Dengan perencanaan yang tepat dan keterlibatan aktif dari masyarakat, kami, kelompok 11, mengajak teman-teman semua untuk memulai budidaya maggot sebagai langkah awal yang positif dalam menjaga lingkungan menjadi tempat yang lebih hijau dan berkelanjutan.